Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta pelajaran baca tulis Al-Quran. Hari ini kita telah mempelajari bab yang kedua, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, materi yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Apa Bu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itulah adalah yakin. Yakin dengan hati dan diucapkan dengan lisan serta dilakukan dengan perbuatan bahwa kita itu percaya dengan adanya Allah. Nah, sekarang kita akan mengenal Allah. Mengenal Allah yang pertama, mengenal Allah dari alam semesta. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Yang pertama, coba kita lihat ketika pagi hari. Ada matahari terbit dari sebelah timur, kemudian terbenamnya di sebelah barat. Selalu setiap hari seperti itu. Nah, siapa yang mengatur seperti itu? Yang mengatur adalah Allah. Kemudian kalau kita melihat hewan, ada ayam misalnya sama kambing. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur kemudian menetas menjadi ayam kecil, menjadi ayam dewasa, kemudian bertelur lagi. Kemudian kambing berkembang biak itu dengan cara melahirkan, kemudian menjadi kambing kecil, kemudian agak dewasa, kemudian besar, dan seterusnya seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi perkembangbiakan tumbuhan. Misalnya kita ambil contoh jagung dengan pisang. Jagung berkembang biak dengan cara menanam bijinya, sementara pisang dengan tunasnya, karena sebagian besar pisang tidak ada bijinya. Nah, siapa yang mengatur seperti itu? Yang mengatur seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayam kecil telur tadi menetas, kemudian menjadi ayam yang remaja, kemudian dewasa. Yang mengatur adalah Allah. Kadang ada telur yang tidak menetas kan? Nah, siapa yang mengatur? Allah. Kemudian kita lihat lagi ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet, dan semuanya. Semua planet-planet, matahari, bulan, dan bintang, dan seluruh galaksi itu semuanya berjalan secara teratur tanpa bertabrakan. Kira-kira siapa yang mengatur seperti itu? Allah yang mengatur seperti itu. Coba anak-anak pernah lihat enggak bulan digantung? Enggak ada kan? Kalau kita buat bulan-bulanan yang seperti itu, yang biasanya ditempel itu pasti digantung. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah dari Al-Quran. Dari Al-Quran surat Al-An'am, nanti dicari surat Al-An'am 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Kemudian cara yang ketiga, kita mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Hari ini kita mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Basir. Basir maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas seperti penglihatan kita. Misalnya penglihatan kita, penglihatan Burida. Burida tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Tapi Allah
Allah melihat semua perbuatan kita, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Maka dari itu kita harus hati-hati jika berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua adalah al-adil. Al-adil maha adil. Allah itu maha adil dari segala umatnya. Kalau umatnya berbuat baik, soleh, kemudian melakukan segala perintahnya, pasti masuk surga. Dan kalau melakukan kejahatan atau melanggar perintah Allah, pasti akan disiksa oleh Allah tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan statusnya. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, semuanya diadili oleh Allah. Dan yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim adalah maha agung. Allah itu zat yang maha agung. Allah tidak membutuhkan yang lain. Allah menciptakan manusia, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan siapapun. Allah menciptakan seluruh alam semesta. Allah menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di laut, bermacam-macam ikan, jenis ikan. Allah tidak perlu bantuan siapapun. Allah memberi rizki kepada kita. Allah mengatur segala kehidupan yang ada di dunia ini tanpa ada yang membantu. Nah, tugas agamanya merangkum penjelasan Burida mulai dari awal sampai akhir, ditulis di buku Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang BTQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.